Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirda Jubara Putri. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menjelaskan mengenai transkripsi fonetis dan realisasi ejaannya dalam kata. Sebelum mengetahui mengenai transkripsi fonetis, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian dari transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lambang fonetis dan deskripsi pembentukan bunyinya. Lambang fonetis yang pertama yaitu lambang fonetis I kecil. Bunyi depannya itu tinggi dan tidak bulat, contoh pada kata itik. Lambang fonetis yang kedua adalah I besar. Bunyi depannya itu tinggi, terbuka, dan tidak bulat. Contoh pada kata kelingking. Selanjutnya, lambang fonetis E kecil. Bunyi depannya itu sedang dan tidak bulat. Contoh pada kata gelap. Lanjut, E dengan bunyi depan sedang, terbuka, dan tidak bulat. Contohnya itu pada kata etika. Lanjut, lambang fonetis A kecil, bunyi rendahnya itu tidak bulat. Contohnya itu pada kata adik. Selanjutnya, lambang fonetis A kecil terbalik melambangkan bunyi vokal A, madya bawah, tengah, semi terbuka, dan tidak bulat, merupakan alofon A tertutup. Namun dari segi bunyi dan artikulasi lebih mirip E. Contohnya itu pada kata adek. Lanjut, lambang fonetis E terbalik kecil, bunyi depannya itu tinggi, terbuka, dan tidak bulat. Contoh pada kata kelingking. Lambang fonetis selanjutnya yaitu E kecil, bunyi tengah, sedang, sentral, dan tidak bulat. Contoh pada kata elang. Lanjut, lambang fonetis U kecil, bunyi belakang tinggi bulat. Contoh pada kata ulat. Lambang fonetis selanjutnya yaitu U besar, bunyi belakangnya itu tinggi, terbuka, dan bulat. Contoh pada kata gusi. Lambang fonetis selanjutnya adalah O, bunyi belakangnya itu sedang bulat. Contoh pada kata orang. Lanjut, lambang fonetis C kecil terbalik, bunyi belakangnya itu sedang bulat. Contoh pada kata tembok. Lanjut, lambang fonetis P kecil, bunyi hambat bilabial tak bersuara. Contoh pada kata penari. Lanjut, lambang fonetis U kecil, bunyi hambat bilabialnya itu bersuara. Contoh pada kata batu. Lambang fonetis selanjutnya yaitu T kecil, bunyi hambat apikodental atau lamino alveolar tak bersuara. Contoh pada kata tikar. Lanjut, lambang fonetis D kecil, bunyi hambat apikodental atau lamino alveolar bersuara. Contoh pada kata delman. Lanjut, lambang fonetis C kecil, bunyi hambat lamino palatal tak bersuara. Contoh pada kata cara. Lambang fonetis selanjutnya yaitu J kecil, bunyi hambat lamino palatal bersuara. Contoh pada kata jerapah. Lanjut, lambang fonetis K kecil, bunyi hambat dorsovelar tak bersuara. Contoh pada kata katak. Lambang fonetis G kecil, bunyi hambat dorsovelar bersuara. Contoh pada kata garam. Bunyi hambat glotis tak bersuara. Contoh pada kata kakak. Lambang fonetis M kecil, bunyi sengau bilabial bersuara. Contohnya itu pada kata makan. Lanjut, lambang fonetis N kecil,
bunyi sengau bilabial bersuara, contoh pada kata nama. Lanjut, lambang fonetis N dengan kaki, bunyi sengau dorsovelar bersuara, contoh pada kata tenun. Lanjut, lambang fonetis JH melambangkan bunyi konsonan J beraspirat, JH, hambat letup, mediopalatal bersuara, dan beraspirat, contoh pada kata J. Lanjut, lambang fonetis S kecil, bunyi frikatif, geseran apikodental atau lamino-alveolar, tak bersuara, contoh pada kata sapi. Lambang fonetis H kecil, lambang fonetis R, bunyi getar apikodental atau apikoalveolar bersuara, contoh pada kata roti. Lambang fonetis W kecil, bunyi semivokal bilabial atau dorsovelar bersuara, contohnya itu pada kata waktu. I kecil, bunyi semivokal laminopalatal bersuara, contoh pada kata Yuda. D dengan titik di bawah yang retofleks menghubungkan lidah ke belakang sehingga artikulatornya menggunakan ujung lidah, contoh pada kata dukun. Lambang fonetis GH melambangkan bunyi konsonan G beraspirat, GH, hambat letup, dorsovelar bersuara, beraspirat, contoh pada kata GHJ.